Qin Yichen tiba-tiba berkeringat deras. Kemampuan aktingmu benar-benar mengkhawatirkan. Ares, God of War. Selama Anda tidak mati otak, Anda tahu bahwa Anda sedang menguji sekarang, tidak benar-benar melakukannya. Qin Yichen terdiam beberapa saat. Namun, di depannya, orang-orang percaya melangkah maju satu demi satu, menggunakan metode mereka sendiri. Beberapa orang bahkan bergegas ke sisi Qin Yichen dengan ekspresi serius. Tolong juga Tuan Guangzhou pensiun sementara. Biarkan aku menunggu untuk melawan orang ini. Sudut mulut Qin Yichen berkedut keras, dan dia menamparkan kepala orang percaya terdekat dengan tiba-tiba. Saraf apa? Tuan Ares, Dewa Perang. Apakah ini menggodamu? Tidakkah kamu tahu? Dewa Perang Ares tertawa terbahak-bahak, mengambil tombak ke seluruh langit, dan menatap Qin Yichen dengan penuh kemenangan. Setelah Qin Yichen meminum orang-orang ini kembali, dia muncul dengan senyum yang agak tidak wajar di wajahnya. Tuan Feng, Anda tidak dapat menyembunyikan masalah ini lagi. Mengapa Anda tidak berbicara dengan saya lagi? Aku juga ingin orang-orang percayaku di kuil suci menjadi seperti milikmu, tanpa takut akan hidup dan mati. Qin Yichen baru saja menulis kata-kata di wajahnya. Apa ini disebut? Ares, God of War, apakah kamu tidak tahu apa-apa di hatimu? Betapa setianya 12 ksatria kuil kepada Anda. Anda tidak akan dapat melihatnya jika Anda buta. Kecuali Matt, hantu alami. Sisanya tidak setia, dan tidak ada yang lain. Qin Yichen kembali tanpa daya. Tuan Perang, bawahanmu sudah sangat setia. Tidak ada keraguan tentang itu. Tidak ada yang bisa dipelajari dariku. Dewa Perang Ares melambaikan tangannya, mengambil Qin Yichen, dan berbisik. Aku tahu apa yang kamu bicarakan. 12 ksatria kuil, dan bahkan orang lain, tentu saja tidak perlu meragukan kesetiaanku. Tapi masalahnya adalah selain orang-orang ini, sulit bagi saya dan kuil suci untuk menemukan orang sentral. Jadi, saya pikir apa yang Anda tanyakan adalah bagaimana meningkatkan loyalitas orang percaya di bawah, dan bahkan orang percaya. Qin Yichen diam-diam mendorong Dewa Perang Ares. Setelah merapikan pakaianku, aku hanya membicarakannya. Tuan Ares, apa yang kamu bicarakan? Saya sekarang karena tidak banyak orang di kuil. Mereka bersedia bergabung ketika kuil Lord of Light sangat lemah. Mereka sendiri layak dipercaya, kan? Dan aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ketika saya ingat bahwa setelah saya mengambil alih kuil Dewa Cahaya, semuanya tampak berkembang dengan tenang tanpa dia perlu menanganinya. Tidak hanya kuil Dewa Cahaya, bahkan sumber daya di dalamnya, pengembangan orang percaya, tidak ada hubungannya dengan dia. Qin Yichen seperti pengocok tangan, tidak perlu khawatir tentang apapun, tunggu saja kuil Master Cahaya tumbuh. Adapun kesetiaan dan kemampuan orang-orang percaya ini, Qin Yichen tidak mempertimbangkan promosi sama sekali. Mereka hanya mengubah diri mereka sendiri. Qin Yichen sendiri bingung. Tetapi sekarang Dewa Perang Ares ingin dia memberikan jawaban yang akurat. Bagaimana ini mungkin? Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya tidak punya ide. Ketika Dewa Perang Ares mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tidak senang, dan menyeret Qin Yichen ke samping. Yang Mulia Angin, apakah Anda mengatakan bahwa Ares telah memperlakukan Anda dengan buruk? Sejak kamu memasuki aula pertempuranku, aku telah menjagamu dan mengaturnya sesuai dengan idemu. Meskipun kamu membantuku nanti, tapi menurutku, berdasarkan perasaan di antara kita, bukankah seharusnya kita bermaksud lagi? Dengan itu, Ares, Dewa Perang, mengeluarkan token dari tangannya dan diam-diam memasukkannya ke Qin Yichen. Ini adalah perintah pengembangan kontrol bintang. Selama kamu memiliki benda ini, kamu dapat menemukan bidang bintang dan mengembangkan kuilmu sendiri. Bagaimana? Selama kamu setuju, aku akan segera memberitahu semua orang di Battle Secret Hall untuk membiarkanmu pergi ke Star Territory untuk pengembangan. Umumnya, tidak ada yang akan menyadari kehadiranmu di sana. Dengan kondisi yang menggoda di depannya, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ares, God of War, memiliki seringai di wajahnya. Dia awalnya membuat benda ini untuk Qin Yichen, tapi kali ini hanya membuat alasan secara acak. Dia percaya bahwa Qin Yichen tidak akan menolak proposal yang begitu menggoda. Bahkan lebih tidak akan menolak niat baiknya. Dan biaya dari semua ini sangat kecil, hanya menyerahkan sebagian kecil dari rahasia bagaimana dia mengelola kuil Cahaya Lord. Selain itu, sementara bagian kecil ini bermanfaat untuk pertempuran melawan kuil suci, itu sebenarnya juga secara diam-diam meningkatkan kekuatan pencegah kuil Master Cahaya. Bagi Qin Yichen, itu jelas merupakan pilihan yang memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Qin Yichen melihat token di tangannya, dan kemudian pada Ares, Dewa Perang. Memang benar dia tidak punya cara untuk menolak. Namun, dia diminta menceritakan apa yang disebut metode pemerintahan. Hati Qin Yichen benar-benar bermasalah. Itu bukan yang disebut hati nurani, tetapi karena begitu metode ini diserahkan, dilihat dari perkembangan kuil cahaya saat ini, itu akan memiliki efek dalam jangka pendek. Begitu dia menggunakan kebohongan untuk membujuknya, Ares,
Dewa Perang, akan segera menyadari keanehannya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tiba-tiba memikirkannya. Tuan Ares, saya sebenarnya tidak tahu alasannya, tetapi saya yakin akan satu hal. Hal-hal ini mungkin disebabkan oleh metode yang ditinggalkan oleh Tuan Suci yang asli. Mungkin, jika kamu menemukan Holy Lord, kamu bisa mengetahui rahasia di dalamnya. Qin Yichen mengoceh dengan santai. Adapun alasan sebenarnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekarang Dewa Perang Ares begitu menganiaya, jelas tidak mungkin untuk tidak menjelaskannya. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Ares, Dewa Perang, melihat kebohongannya sekilas, dan wajahnya sedikit lebih tidak senang. Tidak, Tuan Feng tidak menganggap remeh hal seperti itu. Jika Holy Lord memiliki metode ini, bukankah dia akan menggunakannya sendiri? Apa hubungan kita? Mungkin ada kesempatan untuk bertarung bersama di masa depan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ares, Dewa Perang, tampak seperti sedang memegang tiket kemenangan. Qin Yichen menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Melihat kembali ke banyak pengikut Lord of Light, dia terdiam beberapa saat. Mari kita lihat kuilnya dulu. Qin Yichen ingin mencari alasan untuk menghindar, tetapi dia tidak pernah berpikir. Saat dia mengatakannya, dia melihat wajah Dewa Perang Ares tenggelam. Jika kamu seperti ini, maka token ini adalah persimpangan terakhir kita. Sejak saat itu, God of War Ares berutang budi padamu, dan temukan kesempatan untuk membayar kita kembali. Kata-kata ini membuat Qin Yichen takut dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tanpa dukungan besar dari Aula Suci Perang, apalagi pengembangan dalam bidang bintang, bahkan jika ingin berkembang, itu harus menghadapi banyak tekanan. Dewa palsu lainnya tidak akan membiarkan Qin Yichen berkembang. Di bawah segala macam tekanan, Qin Yichen memandang orang-orang di kuil, lalu memandang Ares, Dewa Perang, dan merendahkan suaranya. Saya benar-benar tidak tahu alasannya. Tetapi saya memiliki beberapa spekulasi. Tuan Ares, Anda dapat kembali dan mencoba. Faktanya, aku merasa mereka hanya memiliki tujuan yang sama. Setelah berbicara, Qin Yichen memandang Ares, Dewa Perang, dengan wajah khawatir, karena takut dia akan mengira dia berbicara omong kosong.